Kisah nyata, malam tak terlupakan bersama ibu mertua. Disclaimer, kisah ini bersifat fiksi dan untuk hiburan semata. Semua tokoh dan kejadian hanyalah rekaan belaka. Namaku Ardi, usia 28 tahun. Aku adalah seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan logistik yang cukup ternama di kota ini. Sudah 2 tahun aku menikah dengan Lestari, seorang wanita baik, lembut, dan penuh perhatian. Kami menjalani kehidupan pernikahan yang cukup harmonis meskipun sesekali diterpa masalah kecil sebagaimana pasangan lainnya. Lestari adalah wanita yang sangat memprioritaskan keluarga. Namun, ada satu hal yang tak pernah kuperkirakan akan mengubah hidupku selamanya. Malam tak terlupakan bersama ibu mertuaku. Ibu mertua, yang kupanggil Bu Rina, adalah sosok wanita parubaya yang masih terlihat sangat awet muda. Ia berusia 48 tahun, namun penampilannya jauh lebih muda dari usia aslinya. Kulitnya masih kencang, tutur katanya lembut, dan ia sangat perhatian terhadap keluarga. Ia tinggal di kota lain, tetapi sejak Lestari hamil anak pertama kami, ia memutuskan untuk tinggal bersama sementara demi membantu Lestari yang sering mengalami mual dan lemas. Aku sebenarnya cukup canggung tinggal serumah dengan ibu mertua. Bukan karena aku tidak nyaman, tapi justru karena kehadirannya yang terlalu memikat. Sesuatu yang seharusnya tak pernah muncul di hati seorang menantu. Namun kenyataan berkata lain. Semakin hari aku semakin menyadari bahwa ada ketertarikan yang tak bisa kuingkari, dan itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Awal dari semua. Hari itu Lestari harus dirawat di rumah sakit karena dehidrasi berat akibat kehamilan. Dokter menyarankan agar ia dirawat inap selama beberapa hari. Aku tentu saja menemaninya, tetapi karena pekerjaan yang tak bisa kutinggalkan, aku bolak-balik antara rumah, kantor, dan rumah sakit. Malam itu, setelah memastikan Lestari sudah tenang dan tertidur, aku pulang ke rumah untuk mengambil pakaian bersih dan beristirahat sejenak. Di rumah hanya ada aku dan ibu mertua. Udara malam terasa sangat dingin. Dan saat aku membuka pintu rumah, kulihat Bu Rina sedang duduk di ruang tengah, mengenakan daster tipis warna putih, rambutnya diikat seadanya, dan wajahnya terlihat letih tapi tetap memancarkan keanggunan. "Ardi, sudah makan belum?" tanyanya dengan suara lembut. Aku hanya menggeleng pelan. "Masakanku masih ada. Sini temani ibu makan." Aku pun duduk di meja makan dan mencoba menikmati hidangan hangat yang disajikannya. Suasananya begitu tenang, hanya kami berdua, dan entah mengapa percakapan malam itu menjadi sangat dalam. Kami bicara tentang banyak hal, tentang masa kecil Lestari, tentang hidup ibu yang ternyata penuh luka karena ditinggal suaminya sejak muda. Di tengah percakapan, aku melihat air matanya jatuh perlahan. Aku refleks memegang tangannya. "Ibu nggak sendiri. Kami semua sayang sama ibu," ucapku pelan. Malam terus beranjak, dan suasana menjadi sangat sunyi. Aku tahu ada sesuatu yang berubah malam itu. Pandangan mata kami menjadi lebih lama, dan ketika aku berdiri hendak kembali ke kamar, Bu Rina tiba-tiba memegang tanganku. "Ardi, jangan tinggalin ibu dulu," katanya nyaris berbisik. Malam yang mengubah segalanya. Aku terdiam. Nafasku menjadi berat. Apa yang seharusnya kulakukan? Logika dan moralku berseteru. Namun kenyataan berkata lain. Saat itu aku tidak pergi. Aku duduk kembali. Dan waktu pun berlalu begitu cepat dalam kebisuan yang aneh namun mengikat. Tiba-tiba saja aku merasa seolah masuk ke dunia lain yang tak pernah kuduga. Bu Rina memelukku. Bukan pelukan seorang ibu mertua pada menantunya, tapi pelukan seorang wanita yang telah lama kesepian. Aku tak kuasa menolaknya. Entah dosa macam apa yang kulakukan malam itu, namun semuanya terasa seperti mimpi. Malam yang seharusnya kuhabiskan dengan beristirahat menjadi malam yang mengubah segalanya dalam hidupku. Pagi harinya aku terbangun dengan rasa bersalah yang luar biasa. Aku tidak berani menatap wajah Bu Rina. Tapi yang membuatku makin hancur adalah ketika dia berkata, "Anggap saja ini tidak pernah terjadi, Ardi. Kita tetap keluarga." Bayang-bayang dosa. Hari-hari berikutnya menjadi sangat berat.
Aku merasa menjadi suami yang gagal, menantu yang durhaka. Tapi rasa itu tak bisa hilang begitu saja. Tiap kali aku melihat Burina, ada rasa yang aneh yang kembali hadir. Perasaan bersalah, keinginan, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Hubungan kami tidak berlanjut ke arah yang sama, namun bayang-bayang malam itu terus menghantui. Lestari akhirnya sembuh dan pulang ke rumah. Kehadirannya kembali seperti memberikan cahaya baru, tetapi aku sadar bahwa aku telah membawa kegelapan sendiri dalam rumah tanggaku. Hubunganku dengan ibu mertua kembali seperti biasa di hadapan Lestari. Tapi dalam diam, kami tahu bahwa kami telah menyimpan rahasia kelam yang tak akan pernah bisa kami ceritakan pada siapapun. Penebusan dan luka. Waktu berjalan. Anakku lahir. Kebahagiaan kembali mengisi rumah kami. Tapi di dalam hatiku, selalu ada luka yang tak kunjung sembuh. Burina akhirnya kembali ke kotanya. Dan sejak saat itu aku menghindari kontak berlebihan dengannya. Aku sadar bahwa satu malam yang penuh dosa itu tak seharusnya menghapus semua kebaikan yang selama ini kujaga. Aku mencoba menebus kesalahan itu dengan menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Tapi bayangan malam itu tetap menjadi luka terdalam dalam hidupku. Tidak ada yang tahu. Dan semoga tidak akan pernah ada yang tahu. Penutup. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi tidak semua kesalahan bisa diperbaiki. Beberapa hanya bisa disesali sepanjang hidup. Malam tak terlupakan bersama ibu mertua menjadi pengingat bahwa satu langkah salah bisa menghancurkan semua hal baik yang telah dibangun bertahun-tahun. Aku hanya bisa berharap Tuhan masih mau mengampuni dan memberikan kesempatan untuk menebus segalanya.